terus berdongeng, bercerita. Apa yang bisa dilatih? Itu dari yang poin nomor 2. Orang tua, teman-teman sekalian, yang generasi alpha, kasih anak Anda buat kesempatan buat ngomong. Mereka tuh bukan kurang ajar, bukan bantah. Bapak saya tuh memberikan kesempatan saya untuk berpendapat. Iya. Setolol apapun pendapat saya. Dan dia nggak pernah nyalahin. Tapi adu bantah. Jadi kalau saya diskusi sama bapak saya, Menarik. bisa 4 jam. Paling fatal soal apa, Pak? Beli mobil. SMA kelas 3, bapak saya tuh pengen beli Grand Livina. Saya nolak. Kenapa? Grand Livina tuh 5-seater. Loh, tapi kita ngapain? Bapak tuh kan hobinya pindah-pindah, wisata, sering jalan jauh. Beli yang 2000 cc, debat 1 bulan. Akhirnya dibeli Innova. Sesuai. Bukan berarti Livina enggak jelek ya. Tapi itu bukti, walaupun debatnya sebulan, bapak saya dengerin pendapat saya. Sebagai anak, saya merasa pendapat saya diakuin. Yang membuat anak nggak mau bercerita, karena pendapat dia nggak pernah didengerin. Jadi akhirnya dia menutup skill storytelling itu sampai tua. Ya. Jadi ketika di depan umum, ciri khasnya gini Pak, ciri khas anak kecil yang nggak pernah dikasih kesempatan ngomong. Ayo ngomong di depan umum. Pasti gini, Nah, itu artinya di keluarganya dia nggak pernah dikasih chance buat untuk ngomong. Ngomong dikit, hal ini seringnya orang tua nih ngomong, alah anak kecil tahu apa. Itu kalau saya orang tua itu ngeselin tuh Pak. Iya. Orang anak kecil tahu apa kau. Yang kedua, masih kecil, ngapain sih ikut-ikutan omongan orang tua. Nomor 3, bantah kamu, dengerin aja. Padahal belum tentu orang tuanya lebih pintar loh. Iya. Kalau anaknya prodigi gimana? Itu membunuh. Iya. Jadi kalau kalian sebagai orang tua itu tidak memberikan kesempatan anak buat ngomong, itu dia sampai tua nggak akan jadi storyteller. Iya. Kecuali dia ketemu privilege lingkungan yang mendukung. Contoh dia ketemu lingkungan yang memaksa dia ngomong, jadi akhirnya dia jadi storyteller handal. Makanya kalau kita lihat, saya melihat ada cocok logi, Pak. Tokoh-tokoh besar di Indonesia itu rata-rata bapaknya setidaknya S2, S3. Nah ini saya mau sambung. Kalau kita lihat di Indonesia, 88% dari seluruh rumah tangga yang ada, itu pemimpin rumah tangganya nggak punya S1. 93% dari elektorat yang nyoblos atau yang milih, itu nggak punya gelar S1 ke atas. Jadinya kalau kita mau berharap untuk seperti yang Anda ceritakan tadi, yang nomor 2 tadi, ekosistem di rumah. Kalau orang tuanya 88% dari seluruh rumah tangga itu nggak punya pendidikan S1,